Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Ramadi Purnomo. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah laporan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan pada bagian akunting PT Altan Teguh Sejati. Di mana pada presentasi kali ini saya akan sebuah pembahasan yang terdiri menjadi 4, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, tempat pelaksanaan, dan proses pelaksanaan. Yang kedua ada tinjauan umum, yang berisikan tentang profil perusahaan, struktur organisasi, dan bidang usaha perusahaan. Yang ketiga ada pelaksanaan. Di sini membahas tentang bidang dan pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi masalah, dan kesenjangan antara teori dan praktik. Yang keempat ada penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Nah, yang pertama ini ada pendahuluan. Di mana pendahuluan ini ada sebuah latar belakang, di mana latar belakangnya ini setelah memasuki 2 tahun pandemi COVID-19, Indonesia mulai memperlihatkan pertumbuhan perekonomian yang positif pada 2 kuartal terakhir tahun 2021. Sektor pertanian tumbuh sekitar 1,31% year on year pada kuartal ketiga tahun 2021. Angka ini meningkat signifikan dari 0,43% pada kuartal kedua tahun 2021. Dalam perkembangan tersebut, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan seperti lemahnya sumber daya manusia, kelembagaan petani, terbatasnya modal, sedikitnya pendampingan dan inovasi teknologi, serta rendahnya daya saing dan kurangnya akses menuju pasar. Nah, terlepas dari beberapa masalah dan tantangan yang terjadi, perlu adanya pengembangan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung pengembangan kualitas SDM ini, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mengadakan kegiatan praktik kerja lapangan. PKL ini merupakan sebuah kegiatan praktik kerja yang diwajibkan bagi mahasiswa program studi S1 Akuntansi FEUNJ dan menjadi salah satu persyarat dalam kelulusan. PKL ini ditujukan untuk memberikan sebuah gambaran kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang penuh dengan persaingan. Dengan adanya PKL ini, diharapkan mahasiswa mampu dalam mengembangkan sebuah wawasan, pola pikir, etika kerja profesional dalam menghadapi dunia kerja yang akan datang. Dalam melaksanakan kegiatan PKL ini, praktikan mengikuti skema PKL mandiri, di mana praktikan mencari sendiri tempat PKL tersebut. Alasan praktikan memilih untuk melakukan kegiatan PKL di PT Altan Teguh Sejati karena praktikan ingin menambah wawasan tentang bagaimana kegiatan akuntansi pada perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang industri pertanian dan perkebunan. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan praktikan dalam melakukan praktik kerja lapangan ini adalah yang pertama, mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan bidang akuntansi. Yang kedua ada mempraktikkan bagaimana cara dalam membuat kwitansi dan tanda terima. Selanjutnya ada mempraktikkan bagaimana cara mencatat utang usaha yang terjadi selama kegiatan operasional. Yang keempat ada mempraktikkan bagaimana cara mencatat piutang usaha yang terjadi selama kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima ada mempraktikkan bagaimana cara mencatat pembayaran utang usaha yang terjadi selama kegiatan operasional perusahaan. Yang keenam, mempraktikkan bagaimana mencatat penerimaan pelunasan piutang usaha yang terjadi selama kegiatan operasional perusahaan. Yang ketujuh, mempraktikkan bagaimana cara merekap rincian tagihan perusahaan. Dan yang terakhir, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan bidang akuntansi yang meliputi disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam bekerja. Selanjutnya ada manfaat yang didapat praktikan dalam kegiatan praktik kerja lapangan ini, di mana praktikan dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan bidang akuntansi. Selanjutnya, praktikan dapat mempraktikkan bagaimana cara membuat kwitansi dan tanda terima. Selanjutnya, praktikan dapat mempraktikkan bagaimana
cara mencatat utang usaha maupun piutang usaha yang terjadi selama kegiatan operasional perusahaan. Lalu praktikan juga dapat mempraktikkan bagaimana cara mencatat pembayaran utang usaha maupun mencatat penerimaan pelunasan piutang usaha yang terjadi selama kegiatan operasional perusahaan. Lalu praktikan juga dapat mempraktikkan bagaimana cara merekap perincian tagihan perusahaan. Dan yang terakhir, praktikan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja, khususnya pekerjaan yang berhubungan dengan bidang akuntansi yang meliputi disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam kerja. Lalu ada tempat pelaksanaan, di mana pada kegiatan PKL ini, praktikan melakukan kegiatan ini pada salah satu perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang industri pertanian dan perkebunan yang berada di Kota Palembang, yaitu PT Altan Teguh Sejati. Berikut ini merupakan informasi-informasi perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada proses pelaksanaan, di mana proses pelaksanaan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang terakhir ada tahap pelaporan. Di mana pada tahap persiapan kali ini, praktikan mencari informasi mengenai perusahaan yang membuka lowongan kegiatan PKL di tengah masa pandemi melalui internet, sosial media, teman maupun kerabat. Kemudian salah satu kerabat yang tinggal di daerah Palembang memberitahukan informasi kepada praktikan bahwa salah satu perusahaan yang berada tidak jauh di tempat tinggalnya, yaitu PT Altan Teguh Sejati tersebut sedang membuka lowongan kegiatan PKL. Lalu praktikan kemudian mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat pengajuan dengan dibantu oleh pihak kampus dan mengirimkan berkas yang sudah disiapkan tersebut kepada Mbak Indah selaku Head Accounting pada PT Altan Teguh Sejati. Lalu 1 hari setelahnya praktikan diinformasikan kembali untuk dapat bisa memulai kegiatan PKL secara work from home atau WFH. Lalu tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini praktikan melakukan kegiatan PKL pada PT Altan Teguh Sejati secara work from home, yaitu selama 40 hari kerja yang dimulai dari tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan 9 April 2022 dengan ketentuan waktu kerja sebagai berikut. Lalu kemudian ada tahap terakhir yaitu tahap laporan, di mana pada tahap laporan ini praktikan mulai mengerjakan laporan PKL setelah praktikan melaksanakan kegiatan PKL, di mana sebelumnya praktikan sudah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terlebih dahulu untuk membuat laporan selama pelaksanaan PKL tersebut. Laporan PKL ini merupakan salah satu prasyarat dalam kelulusan untuk program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan dibantu oleh Bu Indah Mulyasari, SEAK MAK selaku dosen pembimbing yang ditunjuk oleh FEUNJ dalam menyusun laporan ini. Selanjutnya ada masuk ke bab 2 yaitu tinjauan umum. Dalam tinjauan umum ini yang pertama ada profil perusahaan, di mana secara perusahaan PT Altan Teguh Sejati ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor atau pengadaan alat-alat pertanian dan perkebunan. Alat-alat berat termasuk suku cadang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 oleh Bapak Irwan Sayudin. Sejak awal berdirinya perusahaan ini sudah menjadi badan resmi yang berbentuk perseroan terbatas. Seiring mulai berkembangnya industri pertanian dan perkebunan, PT Altan Teguh Sejati telah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan, sehingga perusahaan ini dipercaya menjadi salah satu distributor resmi untuk alat-alat pertanian dan perkebunan untuk wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu. Kemudian, PT Altan Teguh Sejati memiliki visi yaitu menjadi bagian dari rekan terbaik dalam bisnis pertanian dan perkebunan yang terpercaya dan bersahabat, dan memiliki misi yang pertama membantu berkontribusi dalam perkembangan dunia industri pertanian dan perkebunan dengan menjadi distributor resmi produk-produk alat bantu pertanian dan perkebunan yang mempunyai kualitas tinggi dengan harga yang bersaing, memberikan pelayanan yang prima serta menyediakan dukungan purna jual, dan yang terakhir menyediakan persediaan suku cadang yang lengkap dan layanan pengiriman yang cepat. Lalu ada budaya perusahaan, di mana pada PT Altan Teguh Sejati ini terdapat budaya perusahaan
sebagai bentuk praktik dalam meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu terdapatnya sistem kerja perusahaan yang sangat baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana terdapat standar operasional prosedur atau SOP bagi karyawan yang selalu diuji dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, terdapat juga nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, yaitu jujur, loyal, inovasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, untuk pola perilaku yang dapat membedakan PT Altan Teguh Sejati dengan perusahaan yang lain, salah satunya adalah memiliki lingkup kerja yang sangat suportif bagi para karyawannya dan juga mengedepankan prinsip kekeluargaan. Selanjutnya ada struktur organisasi pada PT Altan Teguh Sejati, di mana jabatan tertinggi dibawahi oleh direktur yang diikuti oleh wakil direktur. Kemudian diikuti lagi oleh marketing manager dan head accounting. Dalam marketing manager ini, bagian ini membawahi 3 support, yaitu pertama ada agriculture support, yang kedua ada plantation support, dan yang terakhir ada spare part support, di mana dari ketiga ini membawahi juga administration, marketing. Dan untuk spare part support ini membawahi warehouse, yang diikuti oleh container dan mekanik. Serta dalam warehouse ini juga diikuti oleh administration warehouse. Dan untuk head accounting, dia membawahi bagian finance, bagian accounting, dan bagian tax. Lalu diikuti dengan administration support and delivery. Selanjutnya, bidang usaha perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan perdagangan yang bergerak dalam bidang industri perkebunan, PT Altan Teguh Sejati yang saat ini menjadi salah satu distributor resmi alat-alat pertanian dan perkebunan di wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu, melakukan berbagai macam kegiatan guna untuk mendukung kinerja operasional perusahaan dan para mitra usaha yang telah setia menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan berbagai macam alat-alat pertanian dan perkebunan. Yang kedua, melakukan pameran unit-unit alat berat seperti traktor, serta demo produk-produk secara langsung sebagai bentuk pengenalan dan pembelajaran kepada pihak pembeli. Yang ketiga, ada pengadaan peserta layanan pengiriman suku cadang alat-alat berat. Yang terakhir ada menyediakan dukungan jual sebagai bentuk after sale service yang ditawarkan oleh perusahaan dengan menyediakan jasa perawatan atau servis serta menyediakan suku cadang untuk alat-alat berat dan mesin kepada pihak pembeli. Selanjutnya ada bab ketiga, yaitu pelaksanaan. Yang pertama itu ada bidang dan pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaan PKL di PT Altan Teguh Sejati, praktikan ditempatkan pada bagian accounting yang diawasi dan dibimbing oleh Mbak Indah selaku Head Accounting pada PT Altan Teguh Sejati. Bagian accounting ini memiliki fungsi dan tugas dalam pengendalian siklus yang berkaitan dengan kegiatan akuntansi perusahaan serta membuat berkas-berkas yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan seperti membuat kwitansi, tanda terima, invoice, dan sebagainya. Adapun beberapa tugas yang dikerjakan oleh praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL di PT Altan Teguh Sejati, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada membuat kwitansi dan tanda terima, yang kedua mencatat utang usaha, yang ketiga mencatat piutang usaha, yang keempat mencatat pembayaran utang usaha, yang kelima mencatat penerimaan pelunasan piutang usaha, dan yang terakhir ada mereka perincian tagihan. Tugas pertama yaitu membuat kwitansi, di mana langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada praktikan menyiapkan dokumen yang sudah disediakan dan diberikan sebelumnya oleh bagian accounting berupa purchase order, delivery order, dan faktur penjualan. Yang kedua, praktikan mengelompokkan dokumen tersebut sesuai dengan nomor seri dan nama instansi atau perusahaan yang terkait. Kemudian praktikan membuka file format yang sudah disediakan sebelumnya oleh bagian accounting menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya langkah keempat, praktikan memilih kolom sheet kwitansi pada file format tersebut untuk membuat kwitansi, terlampir pada lampiran ke-9. Yang kelima, praktikan memasukkan data yang terdapat pada berkas yang sudah disiapkan sebelumnya pada format kwitansi yang sudah disediakan, di mana nomor kwitansi pada kolom nomor, lalu nama perusahaan yang diikuti oleh alamat perusahaan tersebut, jumlah terbilang dalam bahasa Indonesia, PO, nomor PO, tertanggal pada kwitansi, kemudian nominal jumlah yang terdapat pada kwitansi, kemudian
langkah selanjutnya yaitu dalam membuat tanda terima. Yang pertama, praktikkan menggunakan dokumen dan file format yang sama ketika membuat kwitansi. Pada kali ini, praktikkan membuka kolom sheet tanda terima, terlampir dalam lampiran ke-12. Yang kedua, praktikkan memasukkan data yang ada sesuai dengan format tanda terima yang sudah disediakan, yaitu nama perusahaan atau instansi yang terkait, alamat singkat di bawah, kemudian melanjutkan dengan nomor kwitansi dan tertanggal yang tertulis, kemudian nomor faktur penjualan, nomor faktur pajak, dan nomor PO. Diikuti dengan jumlah nominal, harga, dan jumlah terbilang dalam bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, setelah praktikan melakukan penginputan data tersebut, praktikan melakukan pengecekan kembali data-data yang sudah dimasukkan dalam membuat kwitansi dan tanda terima. Kemudian praktikan menyimpan hasil input data tersebut dan memberikan nama file tersebut sesuai dengan nama perusahaan atau instansi yang terkait. Lalu praktikan mengirimkan file tersebut melalui email kepada head accounting untuk dicek kembali dan dilampirkan faktur pajak beserta dokumen lainnya yang kemudian akan ditandatangani oleh direktur dan atau wakil direktur. Tugas selanjutnya yaitu mencatat utang usaha. Langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan adalah yang pertama, praktikan menyiapkan dokumen yang sudah di-scan dan diberikan sebelumnya oleh bagian accounting berupa bukti penerimaan barang dan invoice. Yang kedua, praktikan membuka file format yang sudah disediakan oleh bagian accounting. Menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk mencatat utang usaha, praktikan membuka kolom sheet kartu utang yang berisikan tabel dengan format nama instansi, tanggal, nomor nota, debit dan kredit, dan saldo. Selanjutnya, praktikan menginput data yang sudah disiapkan sesuai dengan kolom yang sudah ada. Lalu, langkah keempat, praktikan melakukan pengecekan kembali data-data yang sudah dimasukkan sebelumnya, kemudian menyimpan hasil input data dan memberikan nama file tersebut sesuai dengan nama perusahaan atau instansi yang terkait. Lalu, praktikan mengirimkan file tersebut melalui email kepada head accounting yang nantinya akan dilakukan pengecekan kembali. Tugas selanjutnya adalah mencatat piutang usaha, di mana praktikan menyiapkan dokumen yang sudah di-scan dan disediakan sebelumnya oleh bagian accounting yang berupa salinan dari invoice. Praktikan membuka file format yang sama ketika praktikan mencatat utang usaha dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Kali ini praktikan membuka kolom sheet kartu piutang yang berisikan tabel, format, nama instansi, tanggal, nomor nota, debit dan kredit, dan saldo. Kemudian yang ketiga, praktikan masukkan data yang sudah disiapkan sesuai dengan kolom yang sudah ada, terlampir dalam lampiran ke-19. Kemudian praktikan melakukan pengecekan data kembali yang sudah dimasukkan dan menyimpan hasil file input data tersebut dan memberikan nama file tersebut sesuai dengan nama perusahaan atau instansi yang terkait. Kemudian praktikan mengirimkan file tersebut melalui email kepada head accounting yang nanti akan dilakukan pengecekan kembali. Selanjutnya ada tugas mencatat pembayaran utang usaha, di mana praktikan menyiapkan dokumen yang sudah di-scan atau disediakan sebelumnya oleh bagian accounting yang berupa bukti pembayaran utang usaha dengan pihak supplier yang terkait. Praktikan membuka file format yang sama ketika mencatat utang usaha dan membuka kolom sheet kartu utang yang sesuai dengan pihak supplier yang terkait. Praktikan memasukkan data ke dalam kolom yang sesuai dengan merujuk pada bukti pembayaran utang usaha terkait. Lalu praktikan melakukan pengecekan data kembali yang sudah dimasukkan, kemudian praktikan menyimpan hasil input data tersebut. Praktikan mengirimkan file tersebut melalui email kepada head accounting untuk dilakukan pengecekan kembali. Selanjutnya dalam mencatat penerimaan pelunasan piutang usaha, praktikan menyiapkan dokumen yang sudah di-scan dan disediakan sebelumnya oleh bagian accounting yang berupa bukti pelunasan piutang dari pihak pembeli yang terkait. Lalu praktikan membuka file format yang sama ketika praktikan mencatat piutang usaha dan membuka kolom kartu piutang yang sesuai dengan
pihak pembelian terkait. Lalu praktikan masukkan data ke dalam kolom yang sesuai dengan merujuk pada bukti pelunasan piutang usaha yang terkait. Lalu praktikan melakukan pengecekan data yang sudah dimasukkan tadi, kemudian praktikan menyimpan hasil input data tersebut. Praktikan mengirimkan file tersebut melalui email kepada head accounting untuk dilakukan pengecekan kembali. Lalu ada mereka perincian utang usaha, di mana pada langkah kali ini praktikan menyiapkan dokumen yang sudah di-scan dan diberikan sebelumnya oleh bagian accounting yang berupa kartu utang periode bulan-bulan sebelumnya berdasarkan pihak supplier yang bersangkutan. Kemudian praktikan membuka file format yang sudah disediakan oleh bagian accounting untuk perekapan utang usaha menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Terlampir pada lampiran ke-21. Selanjutnya, praktikan memasukkan data-data utang usaha yang belum dibayarkan oleh perusahaan dengan menginput data sesuai dengan format kolom yang sudah disediakan, yaitu nomor total nota dan keterangan sesuai dengan data-data yang disediakan sebelumnya. Kemudian praktikan melakukan pengecekan kembali data-data yang sudah dimasukkan, kemudian menyimpan hasil input data tersebut. Yang kemudian praktikan mengirim file rincian rekapan utang usaha tersebut melalui email kepada head accounting untuk dilakukan pengecekan kembali. Lalu ada mereka perincian piutang usaha, di mana praktikan menyiapkan dokumen yang sudah di-scan dan diberikan oleh bagian accounting yang berupa kartu piutang periode bulan-bulan sebelumnya berdasarkan perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Lalu praktikan membuka file format yang sudah disediakan oleh bagian accounting untuk perekapan piutang usaha menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, praktikan memasukkan data-data piutang usaha yang belum dibayarkan oleh pihak pembeli dengan menginput data sesuai dengan kolom format yang sudah disediakan, di mana nama PT terkait, lalu rincian piutang-piutang yang belum dilunasi oleh pihak pembeli pada kolom sesuai dengan nomor nota, nomor PO, jumlah, dan keterangan. Lalu total piutang yang terkait, dan terbilang jumlah nominalnya. Lalu kemudian praktikan melakukan pengecekan kembali data-data yang sudah dimasukkan, kemudian menyimpan hasil input data tersebut. Selanjutnya praktikan mengirim file rincian rekapan utang usaha tersebut melalui email kepada head accounting untuk dilakukan pengecekan kembali. Kemudian pembahasan selanjutnya ada kendala yang dihadapi selama praktikan dalam melakukan kegiatan PKL di PT Altan Teguh Sejati, di mana kendala tersebut adalah yang pertama, sedikitnya pemaparan disampaikan oleh pembimbing mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan, dikarenakan pada saat yang bersamaan pembimbing juga sedang mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, ketika praktikan membuat invoice, terkadang dokumen-dokumen yang terkait yang diberikan oleh staf accounting ada yang kurang lengkap dan tidak berurutan dengan tanggal transaksi, sehingga praktikan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, ada cara mengatasi masalah, di mana dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan pemberian tugas yang masih kurang dijelaskan, praktikan melakukan pemahaman terlebih dahulu. Kemudian praktikan menanyai mengenai bagian-bagian yang masih belum dimengerti kepada pembimbing pada saat melakukan kegiatan PKL. Kemudian yang kedua, praktikan melakukan konfirmasi kembali kepada staf lain pada bagian accounting jika terdapat dokumen-dokumen yang masih belum lengkap. Untuk dokumen-dokumen yang tidak berurutan, praktikan mengurutkannya sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi pada saat praktikan melakukan pengecekan awal. Selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik, di mana selama praktikan menjalankan kegiatan PKL, praktikan menyadari terdapat adanya kesenjangan pengetahuan yang diperoleh praktikan selama masa perkuliahan dengan penerapannya pada tempat PKL. Kesenjangan yang ditemukan terdapat pada salah satu tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan, yaitu ketika membuat invoice, di mana invoice yang dimaksud di sini selain merupakan dokumen yang merincikan transaksi antar penjual dan pembeli yang dikeluarkan oleh penjual sebagai sebuah dokumen untuk menagih pembayaran kepada pembeli. Ternyata invoice ini juga disebutkan sebagai keseluruhan dokumen yang mencakup PO, DO,
faktur penjualan, faktur pajak, kwitansi, tanda terima, dan invoice itu sendiri. Sedangkan yang praktikan ketahui dari hasil pembelajaran selama masa perkuliahan, dan juga dengan mencari dari beberapa sumber lain, invoice merupakan sebuah dokumen yang berisikan mengenai transaksi yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli, atau pembeli yang diterbitkan oleh penjual sebagai bukti yang nantinya dijadikan sebagai sebuah dokumen untuk menagih jumlah pembayaran kepada pembeli. Kemudian bab terakhir itu adalah menutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan ini, praktikan mampu meningkatkan kemampuannya dalam menyesuaikan diri untuk terjun dalam dunia kerja yang mengharuskan mahasiswa untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditugaskan tepat pada waktunya, supaya tidak mengganggu atau memperlambat kegiatan operasional perusahaan atau instansi. Yang kedua, praktikan membanyak mendapatkan pelajaran mengenai etika-etika dalam dunia kerja seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, melatih sikap disiplin dan profesionalisme dalam bekerja. Yang terakhir, praktikan juga dapat mempelajari bagaimana cara membuat dokumen, seperti kwitansi dan tanda terima, mencatat hutang dan piutang usaha yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, serta melakukan perekaman rincian tagihan perusahaan. Kemudian ada saran. Yang pertama untuk Fakultas Ekonomi UNJ, yang pertama menyediakan informasi yang lebih terperinci terkait pembelajaran dan pembekalan mengenai persiapan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan PKL dan dilakukan jauh-jauh sebelum kegiatan PKL dilaksanakan, sehingga mahasiswa lebih dapat mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan PKL ke depannya, lebih banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan atau instansi, agar mahasiswa lebih mudah dalam menemukan tempat PKL. Yang kedua, untuk PT Altan Teguh Sejati, yang pertama, menjalin bentuk kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk membantu kegiatan PKL. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pemberian arahan dan tugas agar lebih jelas dan terperinci sehingga tidak menimbulkan kesalahan maupun keterlambatan dalam pemahaman arahan dan tugas tersebut. Ya, sekian untuk presentasi laporan praktik lapangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.